Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adapun tujuan kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari makalah kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya sebagai pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Rahmana Gisa Fitri, NIM 18010168, dan di samping saya pemateri yang kedua. Nama saya Rizky Suela Aron, NIM 18005. Yang di samping saya pemateri yang ketiga. Nama saya Sukmawati, NIM 18001. Saksikan isi dari makalah kami, jangan lupa subscribe ya. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari makalah kami yang pembahasannya tentang analisis terhadap praktik perjodohan masyarakat Mandailing Natal. Yang dikatakan di sini perjodohan adalah upaya untuk terjadinya hubungan perkawinan yang datang dari orang tua, dan perkawinan itu akan dilaksanakan meski tanpa izin dari anak. Perjodohan di sini berbeda dengan peminangan dalam komplikasi hukum Islam, karena peminangan dalam komplikasi hukum Islam adalah upaya untuk mempertemukan antara laki-laki dan perempuan ke arah terjadinya pernikahan atas dasar persetujuan kedua mempelai. Di sini berarti adanya keterpaksaan dalam orang tua terhadap seorang anak. Di dalam komplikasi hukum Islam di sini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan peminangan di sini ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Selanjutnya dari bab 3 pasal 11 menyatakan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya. Berarti di sini ada dalam saya lupa tadi. Di sini saya mengambil dari kutipan buku sini dan saya akan lanjutkan. Terus berbeda dengan KHI di sini ataupun komplikasi hukum Islam, menikahkan dengan anak namburu misalnya kan. Dalam hukum Islam ini diperbolehkan, ataupun apabila seorang anak ridho apabila dinikahi ke orang tuanya secara terpaksa, dan orang tuanya memilih jodoh yang baik, dan anaknya juga tidak mau, secara yang saya baca dalam buku ini diperbolehkan apabila niatnya dengan baik. Baik, di sini kami akan memperlihatkan video tentang praktek perjodohan ataupun perjodohan di masyarakat Mandailing Natal.
dari video yang kami paparkan tadi menerangkan bahwa ada dua kategori. Yang pertama, bahwasanya orang tuanya itu mengedepankan ataupun memikirkan masa depan seorang anak bagaimana. Apakah laki-laki yang dia cintai si perempuan itu tidak benar ataupun tidak baik buat dia. Yang kedua adalah apabila dilakukannya pernikahan terpaksa itu, anak perempuan itu ada sifat kelainan jiwa misalnya, ataupun tidak sesuai dengan kemauannya sendiri. Misalnya ada tidak keserasian antara si mempelai laki-laki yang sudah dijodohkan terhadap orang tua, ada juga kesenjangan mereka dalam berhubungan. Ada juga saya mendapat di kampung saya sudah banyak di Gunung Barani misalnya kan, desa Gunung Barani, praktik perjodohan di sana sering dilakukan. Di situ orang tuanya menjodohkan ke misalnya ke boru tulangnya ataupun ke anak namburunya. Sudah menjadi sudah ramai ataupun sudah modern dilakukan mereka, ataupun sudah dari dulunya praktek perjodohan itu sudah dilakukan oleh masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Baik, terima kasih dengan penjelasan yang pertama. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua tentang pola pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim di Mandailing Natal. Jadi, dalam hukum kajian teori, berlakunya hukum Islam dan adat serta hukum nasional di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, hukum Islam yang menyesuaikan diri kepada hukum adat atau yang dimaksud dengan teori reseptif. Jadi sesuai dengan hukum Islam akan diterima dan dibenarkan jika adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum Islam. Dari yang kedua yaitu teori reseptio atau teori reseptio yaitu yang diambil dari contrario. Dalam masyarakat Mandailing, di sini merupakan pelaksanaan hukum dalam perkawinan itu dikenal sebagai istilah. Yang dimaksud dengan istilah di sini ialah ombar dot adat doh tugamo. Perkataan ombar dohot ugamo yang secara harfiah yang artinya adalah adat dan ugamo. Seiring jalan adalah sebuah ungkapan yang cukup sering kita dengar dari masyarakat atau dari tokoh-tokoh masyarakat Mandailing Natal. Hukum dalam adat Mandailing dijabarkan dalam konsep yang pertama ada patik, uhum, ugari, dan hapantunun. Yang dimaksud dengan patik merupakan yaitu sumber hukum tertinggi. Contohnya itu seperti Undang-Undang Dasar di Indonesia. Jadi di sini yang dimaksud dengan patik ialah undang-undang dari hukum adat Mandailing. Ada uhum. Yang dimaksud dengan uhum di sini ialah adat atau aturan dasar yang tidak tertulis yang telah ditetapkan dalam patik-patik Niparadaton. Jadi di sini juga ada istilah dari uhum, yaitu yang pertama samba marhula hula, manat mardongan tubuh, elek marboru, angkana sosamba marhula hula, sirarawan ma, natajong ma ada panna, jalamolo so elek marboru. Itu adalah istilah dari kata dari uhum. Yang ketiga ada yang dimaksud dengan ugari. Ugari adalah ketentuan yang lebih rendah dari uhum. Jadi merupakan aturan yang muncul melalui tata pelaksanaan uhum. Sedangkan uhum tadi yang saya jelaskan itu merupakan landasan operasional hukum adat Mandailing dalam bentuk undang-undang. Tidak seperti dengan ugari. Ugari itu adalah peraturannya. Dan yang terakhir ada hapantunon, yaitu merupakan salah satu unsur pastak-pastak dari Paradaton. Unsur ini melengkapi dari pastak-pastak di Paradaton dalam bentuk norma-norma baku yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Di sini yang dimaksud dengan hapantunon itu dalam menghargai setiap agama apapun itu kita harus saling menghargai. Baik, di patik ini juga ada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat yaitu yakni holong dot domu. Yang
dimaksud dengan holong di sini mengacu kepada konsep saling menyayangi baik secara vertikal raja sama rakyat ataupun secara horizontal sesama rakyat. Dan yang kedua ada domu mengacu kepada konsep kebersamaan, tidak ada yang mengutamakan diri dari kelompoknya dan selalu mengupayakan kebaikan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan materi saya yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan perspektif hukum Islam masyarakat Mandailing tentang perkawinan semarga. Dalam suku Batak, Mandailing itu sendiri menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan. Keturunan ini berasal dari bapak, di mana secara turun-temurun pihak bapak menjadi satu kelompok yang dalam Batak Mandailing ini disebut dengan marga. Marga adalah nama pertanda dari keluarga mana seseorang tersebut berasal. Marga dalam Batak Mandailing itu sangat mempunyai peranan penting dalam menentukan kedudukan seseorang dalam pelaksanaan berkehidupan, berkeluarga, dan bermasyarakat ataupun merupakan tata aturan. Nah, di Mandailing ini, perkawinan semarga atau namari boto dianggap sebagai perkawinan sedara dan perkawinan tersebut tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga itu ialah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang bermarga sama, misalnya nasution ke nasution, pulungan ke pulungan. Bagi yang melakukan pernikahan yang semarga ini dianggap nasomamboto adat ataupun yang dalam bahasa Indonesianya tidak mengetahui adat. Larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 8, yaitu terhadap dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah ataupun ke atas. Yang dimaksud dua garis keturunan lurus ke bawah adalah anak cucu, cicit, dan seterusnya. Sedangkan yang garis ke atas itu adalah bapak dan ibu, kakek nenek, dan seterusnya. Dalam hukum adat Batak Mandailing dikenal adanya larangan perkawinan semarga. Pedoman-pedoman mengenai hal ini diatur dalam buku Tumbaga Holing, yaitu suatu buku yang secara kasat mata tidak pernah dibukukan, tetapi hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu kebiasaan, baik yang diikuti dengan pelaksanaan oleh Dadian Natolu dalam kekerabatan Batak Mandailing. Sehingga muncul persoalan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak sah apabila dilaksanakan ditinjau dari sudut pandang hukum adat Batak Mandailing. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.